Shalom, puji nama Tuhan. Di kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi untuk merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Namun sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang sudah Kau curahkan untuk kami. Pada pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami kembali lagi untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apapun yang nanti hamba sampaikan, itu semua berasal dari Engkau. Kau berkati juga kiranya firman ini tidak jatuh sia-sia, namun bisa menjadi berkat untuk teman-teman. Kami sudah berdoa, sudah percaya. Haleluya. Amin. Renungan harian pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Tema renungan harian pada pagi hari ini adalah kedamaian, di mana bagi sebagian orang di luar sana, kedamaian adalah hal yang sangat sulit untuk didapatkan. Mengapa? Karena kita hidup di dunia ini itu mengalami banyak pencobaan-pencobaan, masalah-masalah, sengsara, penderitaan, dan lain sebagainya, yang membuat manusia itu butuh yang namanya damai sejahtera. Nah, hal inilah yang seringkali manusia mensalahartikan. Mereka mencari damai sejahtera di luar Tuhan. Salah satunya contohnya adalah mengonsumsi obat-obatan. Lalu ada party sana-sini, mabuk-mabukan, dan masih banyak lagi contohnya. Dan yang kita tahu, kita anak Tuhan, tahu bahwa hal-hal seperti itu adalah damai sejahtera yang sifatnya sementara, dimana enaknya cuma di awal-awal, akhir-akhirnya bakal sengsara lagi. Beda sama damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dalam Yohanes 14 ayat 27 dikatakan bahwa yang namanya damai sejahtera ini sudah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Jadi sistemnya seperti keputusan, apakah kita ingin menerima atau tidak. Nah, ini juga ada salah satu contoh manusia yang salah mengartikan. Ketika ia ingin menerima damai sejahtera, sudah mengikuti Tuhan Yesus, tapi masih mengeluh. Tuhan, kenapa aku masih dapat persoalan? Tuhan, kenapa aku masih ada masalah? Dan lain sebagainya. Pokoknya mengeluh gitu. Padahal kan Tuhan gak pernah janji ketika kita udah mengikut Tuhan Yesus, Tuhan bakal kasih kita enak terus gitu. Gak ada kitab manapun yang mengatakan bahwa ayo ikut aku, nanti kamu tak kasih hidup enak gitu. Gak pernah, Tuhan gak pernah ngomong dan gak pernah janji seperti itu. Tapi Tuhan janji, Tuhan ada buat kita, Tuhan tidak akan pernah ninggalin kita dalam masalah apapun itu. Amin. Kita pasti pernah merasakan kehilangan damai sejahtera, di mana kita gelisah, takut, khawatir, dan lain sebagainya. Dan mungkin pada hari ini juga teman-teman yang lagi ngeliat video ini sekarang sedang merasakan ketakutan gitu. Mungkin yang kelas 10 itu lagi takut, aduh gimana ya sekolah offline aku bisa ngikutin gak ya gitu. Terus yang kelas 11 takutan mau masuk kelas 12 bisa gak ya gitu. Terus yang kelas 12 nih pasti juga takut gimana nanti kuliah di mana gitu, kehidupan mahasiswa gimana gitu. Pasti kita punya kekhawatiran masing-masing, ketakutan yang berbeda-beda gitu. Tapi pada hari ini saya mau katakan buat teman-teman bahwa Tuhan pasti memberikan kedamaian di tengah ketidakpastian. Kita emang nggak tahu kedepannya kita seperti apa, kedepannya kita jadi apa, dan kita nggak tahu masa depan tuh kayak gimana. Tapi kita tahu siapa pemegang masa depan kita. Nah, orang yang hidup dalam damai sejahtera itu pasti akan tetap tenang dalam keadaan apapun. Karena apa? Karena dia tahu siapa pemegang kehidupannya. Dan dia juga tahu bahwa segala hal yang terjadi di kehidupannya itu adalah turut campur tangan Tuhan. Semuanya adalah rencananya Tuhan. Dalam situasi seburuk apapun itu rencana Tuhan. Jadi kita harus yakin bahwa Tuhan itu pasti sanggup melakukannya. Dan kita percaya bahwa rencananya Tuhan tidak akan gagal. Amin. Di kalimat akhir di ayat ini dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, saya ada satu tips and tricks nih buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang merasa gelisah dan gentar hatinya. Salah satu caranya adalah dengan datang ke Tuhan. Kita bisa datang ke Tuhan kapan aja, anytime. Tangannya Tuhan tuh terbuka lebar bagi kita yang mau datang ke Dia.
Kita bisa datang dengan apa adanya, kita bisa ceritain semuanya. Kita lagi takut, cemas, khawatir, serahkan ke Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak akan tinggal diam. Ketika kita udah datang ke Tuhan, di situ ada damai sejahtera. Dan ketika kita hidup dalam damai sejahtera itu, apapun yang kita lewati, kita akan kuat bersama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kesimpulannya, walaupun dalam penderitaan apapun itu, kita tetap punya damai. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita, karena yang namanya damai sejahtera itu sudah terlebih dahulu diberikan kepada kita. Sebelum saya menutup renungan pada pagi hari ini, karena tadi kita sudah mendapatkan damai sejahtera dan kita sudah menerimanya, sekarang saatnya saya tantang teman-teman untuk menjadi peacemaker atau pembawa perdamaian, di mana kita bisa membantu orang lain untuk menemukan damai sejahtera dalam diri mereka yang hilang. Bayangkan ada ribuan orang di luar sana yang menunggu perdamaian dari kita di tengah dunia yang tidak pasti ini. So, mulai hari ini, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun itu, mari kita buat perdamaian di tengah itu. Biarin seluruh dunia ini bisa merasakan kedamaian melalui kehidupan kita. Amin. Peacemaker. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup renungan ini di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami sudah selesai untuk merenungkan firman-Mu dalam Yohanes 14 ayat 27 ini, Tuhan. Kiranya firman ini bisa menjadi rema kehidupan bagi setiap kami, dan apa yang tadi kami dengar tidak hanya didengar, tapi juga bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya kami bisa menjadi peacemaker atau pembawa perdamaian di dalam kehidupan kami. Kiranya orang-orang yang ada di sekitar kami juga bisa merasakan perdamaian melalui kehidupan kami. Sebentar kami akan melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kiranya Engkau memberkati keluarga kami, saudara-saudara kami, teman-teman, dan juga Bapak Ibu guru kami. Kami sudah berdoa dan sudah percaya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Peacemaker.